Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 407, 28 Safar 1447 Hijriah atau 22 Agustus 2025 Masehi dengan judul Keadilan Zakat versus Kezaliman Pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pajak memiliki filosofi yang sejalan dengan zakat dan wakaf. Dalam setiap rezeki ada hak orang lain. Caranya, hak orang lain itu diberikan. Ada yang melalui zakat, wakaf, dan pajak. Pajak itu kembali pada yang membutuhkan, kata Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta. Menurut Sri Mulyani, konsep ini tercermin pada berbagai program pemerintah yang dibiayai APBN. Misalnya, program Keluarga Harapan atau PKH yang memberikan manfaat kepada 10 juta keluarga tidak mampu. Ada juga bantuan sosial sembako untuk 18,2 juta penerima. Beda total. Pernyataan Menku Sri Mulyani tentu gegabah dan menyesatkan. Sama sekali tidak ada kesamaan antara zakat maupun wakaf dengan pajak, baik dari filosofi maupun aturannya. Secara filosofi, zakat adalah ibadah harta yang Allah SWT perintahkan hanya atas kaum muslim dari jenis harta tertentu, dengan ketentuan tertentu pula. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Dia dalam menjalankan agama yang lurus, juga supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Harta zakat hanya diambil dari kaum muslim yang kaya untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin. Zakat tidak diambil dari semua rakyat. Bahkan tidak ada zakat untuk warga non-muslim. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka kaum muslim zakat dalam harta mereka, yang diambil dari kalangan kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada kalangan fakir mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Zakat memiliki hikmah sebagai pembersih dan pensuci harta muzaki atau pembayar zakat. Hal ini tidak ada pada pajak atau retribusi apapun sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kalian membersihkan dan mensucikan mereka. Pemanfaatan zakat juga khusus hanya untuk 8 asnaf atau mustahik. Tidak boleh digunakan untuk keperluan lain seperti membangun IKN, membuat jalur kereta cepat, melunasi utang negara, menggaji pejabat negara atau anggota dewan. Dengan tegas Allah SWT berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk kaum fakir, kaum miskin, para pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hati mereka, untuk memerdekakan budak, untuk kaum yang berutang, untuk jihad fisabilillah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang telah Allah wajibkan. Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Zakat adalah fardu ain atas mereka yang hartanya telah mencapai nisab atau haul. Harta yang menjadi objek zakat pun diambil berdasarkan ketentuan syariah Islam, bukan secara semena-mena menurut keinginan penguasa. Menolak membayar zakat adalah kemungkaran yang merupakan dosa besar. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang Allah beri harta namun tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti harta tersebut akan dijelmakan dalam bentuk ular jantan ganas yang memiliki 2 taring yang akan melilit dia. Lalu ular tersebut akan memakan dia dengan kedua rahangnya, kemudian berkata, aku adalah hartamu, aku adalah emas dan perakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan penolakan ini bisa berkonsekuensi pada batalnya keimanan. Ini yang menjadi dasar keputusan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk memerangi kaum murtad karena penolakan mereka melaksanakan kewajiban zakat. Pajak adalah kezaliman. Sebaliknya, pajak adalah pungutan atas harta rakyat yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Setiap pungutan harta yang menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah adalah kezaliman. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini melarang segala bentuk kezaliman dan perampasan hak milik atau harta, apalagi yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya.
Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan keharaman mengganggu darah dan kehormatan sesama muslim, termasuk mengambil hartanya dengan jalan haram. Sabda beliau, setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pajak adalah kezaliman karena dipungut dari harta rakyat tanpa melihat kaya miskin, agama, batasan jenis harta, dan bisa dinaikkan menurut kepentingan penguasa. Seperti saat ini, sejumlah kepala daerah ramai-ramai menaikkan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan atau PBB P2. Kenaikan begitu tajam, mulai dari 200% hingga 1000%. Lebih celaka lagi, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menetapkan besaran pajak bumi bangunan melalui Undang-Undang Nomor 1/2022. Besaran nilai jual objek pajak atau NJOP ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah. Akibatnya, terjadilah kebijakan sewenang-wenang yang mencekik rakyat. Padahal kondisi ekonomi saat ini sedang terpuruk, daya beli masyarakat melemah, pengangguran dan PHK bertambah, angka kemiskinan kian meninggi. Kenaikan tarif PBB P2 secara besar-besaran dan serentak ini diduga sebagai akibat keputusan pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah dan pengetatan belanja. Hal ini memaksa pemerintah daerah mencari sumber penerimaan instan. Cara yang paling cepat adalah menaikkan pajak bumi dan bangunan atau PBB P2. Lagi-lagi yang menanggung penderitaan adalah rakyat yang terus menjadi objek pajak. Ironinya, efisiensi justru tidak dilakukan pada para pejabat negara, komisaris-komisaris BUMN, dan wakil rakyat. Penghasilan para komisaris BUMN itu berada di angka 100 hingga 200 juta rupiah per bulan. Setiap komisaris juga menerima tantium atau bonus belasan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun, bergantung pada BUMN di mana mereka ditempatkan. Adapun gaji para anggota DPR totalnya dapat mencapai 50 juta rupiah per bulan. Ini masih ditambah dengan tunjangan rumah bulanan sebagai pengganti rumah dinas yang berkisar 30 hingga 50 juta per bulan. Jadi, total para wakil rakyat bisa mendapatkan penghasilan 100 juta rupiah setiap bulan. Sistem Islam yang terbaik. Islam telah mengharamkan pungutan pajak atas rakyat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga pemungut pajak atau cukai. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Hakim. Syariah Islam sudah menetapkan sumber pemasukan bagi kas negara tanpa pajak. Salah satu sumber pemasukan sangat besar untuk negara adalah dari pengelolaan sumber daya alam atau SDA. Tentu ironi jika Indonesia sebagai negara dengan SDA berlimpah seperti tambang mineral, migas, hasil laut, pertanian, dan hutan malah terpuruk ekonominya. Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk miskin kedua di Asia Tenggara. Angka penganggurannya terbesar di Asia Tenggara. Di sisi lain, negara harus keras menindak kejahatan korupsi. Negara harus merampas aset negara yang dikorupsi. Negara harus menghukum secara tegas para pejabat dan aparatur negara yang terlibat korupsi. Para koruptor harusnya bisa sampai dijatuhi hukuman mati. Dalam Islam, negara khilafah juga menutup celah utang luar negeri ribawi. Utang ribawi jelas haram. Selain itu, utang luar negeri menjadi perangkap penjajahan ekonomi dan menggerus keuangan negara. Terbukti APBN Indonesia hari ini terbebani cicilan utang. Pemerintah Indonesia harus mengalokasikan hampir 600 triliun rupiah pada tahun 2026 hanya untuk bayar bunga hutang saja. Sistem politik dan ekonomi Islam telah mewajibkan negara untuk mengurus rakyat tanpa membedakan pusat dan daerah. Semua wilayah yang berada dalam kekuasaan khilafah Islamiyah wajib untuk dipenuhi kebutuhan pembangunan dan kebutuhan hidup penduduknya. Tidak ada dikotomi pusat dan daerah. Daerah tidak harus menanggung sendiri sebagian, apalagi seluruh kebutuhan mereka. Aturan Islam mengharamkan penguasa mengurangi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan rakyat. Haram pula mengalihkan tanggung jawab itu kepada rakyat sendiri, seperti dengan menarik pajak atau iuran BPJS yang menjadikan rakyat saling menanggung kebutuhan pelayanan kesehatan mereka sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para penguasa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup warga dan menyejahterakan mereka. Mereka pun harus hidup sebagaimana rakyat, tidak berlebihan dan tidak kekurangan.
Mereka harus mendahulukan urusan rakyat, bukan malah hidup mewah dan bergembira ria sementara mereka tahu rakyat menderita. Sudahlah terhimpit beban ekonomi, rakyat masih pula dipalak dengan aneka pajak. Wallahu a'lam bishawab.